Pendidikan adalah hak asasi manusia yang berhak diterima oleh setiap warga negara. Namun nyatanya, berbagai lapisan masyarakat di Indonesia belum dapat menerima hak tersebut secara maksimal. Perkenalkan, nama saya Viola Arsentita Devi. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Kedokteran di Universitas 11 Maret. Saat ini menuju semester 5. Dan pada video ini, saya akan menyampaikan keluh kesah saya mengenai masalah pendidikan di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Di Indonesia sendiri, sistem ini sangat berpengaruh untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, inovatif, adaptif, dan juga siap menghadapi tantangan global. Di balik banyaknya pencapaian dan juga kemajuan yang telah ada, Indonesia masih memiliki berbagai isu fundamental yang terdapat dalam sistem pendidikan tingginya. Dari mulai besarnya biaya untuk menempuh pendidikan tinggi, kurang meratanya dosen dan fasilitas, juga kurikulum yang kurang relevan, kurang update dengan kebutuhan dunia kerja. Isu-isu tersebut menjadi sorotan bagi publik dan juga akademisi yang berkecimpung di dunia pendidikan. Seperti yang sudah saya sampaikan, cukup banyak isu di dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Bagi saya sendiri, ada beberapa concern yang menurut saya penting untuk dibahas. Di antaranya ada masalah perubahan menjadi PTNBH yang berujung kepada kenaikan UKT. Kemudian yang kedua ada masalah kurikulum. Ketiga ada masalah riset, publikasi, dan akreditasi. Keempat, ada masalah gaji dosen yang tidak sesuai dengan beban kerja mereka dan tidak menunjang kesejahteraan mereka. Yang kelima, ada masalah pembatasan usia pendaftar perguruan tinggi. Tapi, untuk di video ini, saya akan membahas 3 masalah yang saya sebut di awal tadi. Kenapa PTNBH bisa berdampak kepada kenaikan UKT, dan ini naiknya nggak main-main gitu ya. Kayak sangat memberatkan mahasiswa. Itu karena, mungkin kita bahas dari awal ya. Jadi, pada awalnya PTN atau perguruan tinggi negeri itu diciptakan sebagai satker gitu ya, satuan kerja dari kementerian, Kemendikbudristek. Nah, sebagai satker, mereka ini otonominya sangat terbatas. Mereka otonominya terbatas dalam dana dan kebijakan internal itu mereka tidak bisa mengatur sendiri. Jadi, peraturannya itu berasal dari pemerintah gitu. Kemudian, beberapa PTN itu dipromosikan lah jadi PTN BLU. Kenapa saya bilang dipromosikan? Karena mereka punya otonomi yang lebih daripada satker. Jadi mereka bisa mengelola dana non-pajaknya sendiri. Mereka bisa mencari anggaran dari layanan mereka seperti pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat gitu. Tapi mereka tetap dalam pengawasan pemerintah. Kemudian, perubahan signifikan itu terjadi saat adanya PTNBH. Jadi beberapa PTN itu dari PTN BLU dijadikan PTNBH. Nah, PTN BLU itu kan tadi PTN Badan Layanan Umum ya. Kalau PTNBH itu PTN berbadan hukum. Nah, PTNBH ini memiliki otonomi yang sangat tinggi. Jadi lebih tinggi daripada PTN BLU, lebih tinggi daripada satker tentunya. Otonomi mereka itu bisa mengatur pendanaan mereka sendiri dan SDM mereka sendiri. Jadi mereka bebas untuk mencari dana dari luar dan juga menjalin kemitraan kepada orang luar gitu. Mereka lebih bebas untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, tapi dampaknya adalah mereka mengalami pemotongan subsidi dari pemerintah. Jadi anggaran yang mereka dapatkan dari pemerintah itu lebih kecil daripada PTN BLU tadi. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Karena mereka tadi bisa mencari anggaran sendiri dan juga ini untuk meningkatkan minat kepada riset gitu. Jadi PTNBH ini awalnya dibuat dengan tujuan yang bagus gitu. Ini kan juga mengadopsi kayak kurikulum dari luar gitu ya. Jadi
PTN itu diberikan Universitas Pendidikan Tinggi itu diberikan otonomi yang lebih luas supaya bisa mengembangkan potensinya. Rencananya adalah itu. Nah, masalahnya karena mungkin PTN di sini itu belum siap untuk mengadopsi kurikulum tata kelola tersebut, sistem tata kelola tersebut itu belum siap diadopsi oleh mereka. Jadi mereka ternyata sulit untuk mendapatkan pendanaan dari luar tersebut. Sehingga hal ini menjadi beban anggaran dan akhirnya dibebankan kepada mahasiswa yang berdampak di kenaikan UKT-nya. Karena itu adalah cara simpel untuk memenuhi anggaran mereka gitu, biaya operasional mereka. Caranya adalah dari kenaikan UKT tersebut. Nah, selain itu, masalahnya kenaikan UKT ini tidak ada peraturan yang jelas. Sehingga makanya kenaikan UKT ini menjadi shock gitu ya bagi masyarakat, bahkan bagi pemerintah gitu. Karena ternyata saat dinaikkan itu banyak sekali yang protes. Sehingga kayak waktu tahun 2024 itu, Pak Nadiem Makarim sebagai Menteri Kemendikbudristek itu mengatakan bahwa kenaikan UKT dibatalkan dan mereka akan merevaluasi kenaikan UKT tersebut. Kemudian juga hal ini dipicu karena transparansi dari kampus yang kurang tentang pendanaan mereka, anggaran mereka. Masyarakat dan mahasiswa itu sulit untuk mengakses transparansi dari pendanaan mereka, sehingga hal ini sangat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pihak PTN. Begitu. Jadi intinya, untuk masalah PTNBH ini berkutat pada PTN yang tidak bisa memenuhi biaya anggaran operasionalnya sehingga membebankan ini kepada mahasiswa dengan kenaikan UKT. Nah, padahal walaupun ada dana abadi dari pemerintah yang sudah disediakan, tampaknya hal itu memang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dari institusi. Dan mungkin mimpi dari pemerintah untuk menjadikan PTN-PTN di Indonesia menjadi kelas dunia itu belum bisa dilaksanakan saat ini karena masih banyak yang harus dievaluasi lagi. Selain itu, ada masalah lain yang menyebabkan kenaikan UKT ini, yaitu efisiensi yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo pada tahun 2025 ini. Jadi, efisiensi memang berdampak pada semua sektor seperti yang kita tahu, dan pada sektor pendidikan itu berdampaknya hingga 50%. Jadi terdapat penurunan anggaran sampai 50% dari sebelumnya. Hal ini tentu saja sangat berdampak kepada PTN-PTN karena bayangkan aja yang sebelumnya udah subsidinya dipotong karena mereka jadi PTNBH, kemudian mereka anggaran secara totalnya itu dipotong oleh pemerintah, sehingga tentu saja makin berkurang anggaran untuk mereka, sehingga untuk pemenuhan biaya operasionalnya mereka membutuhkan biaya tambahan, yaitu cara mudahnya adalah dari peningkatan UKT mahasiswa. Terus, gimana caranya supaya hal ini dapat terselesaikan? Jadi kesejahteraan mahasiswa dan kesejahteraan PTN dapat berjalan beriringan. Menurut saya, cara yang paling ideal adalah dengan menerapkan prinsip good governance, transparency, accountability, dan responsibility. Tentunya, sebagai pemerintah dan PTN itu harus transparan kepada masyarakatnya. Jadi terdapat laporan keuangan yang benar-benar bisa dilihat oleh seluruh masyarakat, terutama mahasiswa-mahasiswa yang memang terdampak dari hal tersebut. Pemerintah harus menemukan titik equilibrium antara willingness to pay dan ability to pay mahasiswa. Setelah itu, juga diperlukan pengawasan. Karena dengan otonomi yang sudah diberikan, percuma kalau nggak ada pengawasan ya nanti jadinya gitu aja kayak proyek-proyek pemerintah yang ya tahulah akhirnya gimana. Jadi pengawasan itu betul-betul diperlukan. Kayak kalau kalian tahu, KIPKA itu masih banyak yang salah sasaran. Bisa dilihat dari banyaknya keluhan orang-orang yang sangat miskin tapi ternyata tidak bisa mendapatkan KIPKA, sedangkan mungkin dia lihat teman-temannya yang ternyata bisa dibilang cukup mampu itu malah mendapatkan KIPKA. Nah, itu salah satu kelalaian dari pengawasan pemerintah. Jadi mungkin bisa dievaluasi lagi dari pengawasannya, dari pemberian sasarannya, itu apakah sudah baik. Selain itu bisa juga ditetapkan peraturan
tentang kenaikan UKT. Misal pembatasan dari kenaikan UKT tiap tahunnya. Itu berapa persen gitu. Sehingga tidak ada yang merugikan mahasiswa atau mengagetkan mahasiswa gitu, karena sudah ada peraturan yang jelas. Teman-teman mungkin udah nggak asing dengan kata kurikulum. Nah, tapi di sini ayo kita cari tahu sebenarnya apa itu kurikulum menurut undang-undang. Oke, jadi di sini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi kalau untuk pendidikan tinggi adalah untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Itu juga ada di UU nomor 12 tahun 2012 pasal 35 ayat 1 tentang kurikulum pendidikan tinggi. Di pasal 38-nya di UU nomor 20 tahun 2003 tadi, itu dijelasin kalau kurikulum pendidikan tinggi itu dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Teman-teman sadar nggak kalau kurikulum kita itu sering diubah sama pemerintah? Masalahnya, perubahan kurikulum ini seringkali tidak disertai persiapan yang matang dan juga fasilitas yang menunjang. Ya sebenarnya ini mirip-mirip sama di sektor lainnya gitu ya, nggak pendidikan doang. Nah itu tapi kan berdampak buruk, terutama pada yang pertama merasakan itu tentu saja tenaga pendidik dan mahasiswa. Gimana caranya mereka harus beradaptasi dengan kurikulum yang baru sedangkan tidak ada persiapan yang matang dan fasilitas yang mereka gunakan itu tidak update dengan kurikulum yang berjalan. Kemudian, tenaga pendidik itu juga harus selalu beradaptasi dengan kurikulum yang baru, sedangkan kurikulum yang berjalan aja itu belum mencapai potensi maksimalnya. Jadi gimana cara mereka bisa mengembangkan potensi maksimal mereka sedangkan kurikulumnya itu terus berubah gitu. Lalu, bagaimana solusi dari permasalahan kurikulum ini? Nah, menurut saya, pemerintah harus dapat merancang kurikulum yang agile dan adaptif, serta dibarengi dengan pembaruan fasilitas yang menunjang kurikulum tersebut. Dalam kurikulum saat ini, ada beberapa mata kuliah wajib yang tertulis di undang-undang. Teman-teman bisa lihat sendiri apa aja mata kuliahnya, dan gimana pendapat teman-teman tentang mata kuliah tersebut. Kalau menurut saya sendiri, mata kuliah yang tertulis ini bisa tidak diwajibkan atau dijadikan opsi saja atau digeser. Karena untuk pelajaran-pelajaran tersebut sudah kita pelajari selama 12 tahun teman-teman. Dari bangku SD sampai SMA. Kita udah belajar itu terus. 12 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Nah, jadi mata kuliah wajib ini bisa digeser menjadi apa gitu, diganti menjadi apa atau ditambahkan apa, yaitu pelajaran-pelajaran yang sebenarnya penting untuk kita di dunia kerja ataupun di kehidupan kita sehari-hari. Tapi mungkin belum semua orang dapat itu di bangku SD sampai SMA. Nah, contohnya adalah ilmu filsafat. Di sini kita bisa belajar dasar-dasar logika kita gitu. Kita bakal tanya terus, kenapa? Critical thinking kita diasah di situ juga. Kemudian, misal ilmu ekonomi dasar. Kita tiap hari berhubungan dengan uang. Kita hidup di dunia itu butuh uang dan ekonomi itu berjalan terus. Dengan ilmu ekonomi dasar, kita bisa lebih mengatur kehidupan kita gitu. Tentang di bagian keuangan ya khususnya. Kemudian ilmu komunikasi dasar. Ini juga penting. Tentunya di dunia kerja gitu. Itu benar-benar dibutuhkan untuk komunikasi yang efektif. Ini juga berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di beberapa kampus udah ada yang mengaplikasikan mata kuliah wajib yang selain tertulis di UU tadi dan berguna misal kewirausahaan atau statistik yang mungkin itu berguna untuk pekerjaan kita dan menurut saya itu harus dicontoh gitu. Tapi untuk mata kuliah yang tadi yang tertulis di UU menurut saya itu bisa dijadikan opsi saja gitu teman-teman. Teman-teman mungkin udah pernah lihat atau dengar salah satu postingan viral tentang riset kampus-kampus di Indonesia. Kalau teman-teman mikir tentang Research Integrity Risk Index atau RI Square, itu benar-benar
bener banget teman-teman, aku mau bahas itu di sini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu RI Square, ini adalah salah satu sistem pengukuran untuk mengukur risiko integritas dari publikasi suatu institusi. Jadi mereka mengevaluasi institusi berdasarkan dua variabel gitu teman-teman, ada D-rate dan juga A-rate. Apa itu D-rate? Kalau D-rate itu adalah berapa persentase publikasi jurnal yang dihapus dari Scopus atau Web of Science akhir-akhir ini karena ternyata nggak memenuhi standar. Terus kalau A-rate itu adalah berapa publikasi yang ditarik kembali per 1000 publikasi karena ada kesalahan atau pelanggaran di metodologi maupun authorship dan juga etika gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau tahu atau teman-teman udah nyari sendiri, itu universitas-universitas yang terdaftar di RI Square ini, Universitas Indonesia, itu nggak ada sama sekali yang masuk ke kategori hijau maupun putih gitu teman-teman. Jadi nggak ada yang oke gitu. Kalau teman-teman lihat juga, untuk kampus-kampus yang terdaftar itu adalah universitas-universitas yang cukup terkemuka ya teman-teman. Jadi menurut saya ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Nah, kenapa juga bisa terjadi kayak gitu? Karena buat jadi researcher di Indonesia ini cukup berat ya teman-teman. Atau kalau teman-teman ada yang mau bilang berat banget, aku juga nggak nyalahin sama sekali. Karena emang apresiasinya tuh kurang dari pemerintah. Buat anggaran penelitian itu cuma 0,2% dari PDB dan nggak ada insentif tambahan kan. Ini tuh sesuatu yang sangat mengkhawatirkan karena penelitian itu benar-benar berguna. Harusnya itu penelitian itu diapresiasi lebih. Karena ini adalah investasi jangka panjang ya teman-teman. Penelitian itu investasi jangka panjang. Ini penting. Teman-teman dengan penelitian itu bisa membuat sesuatu yang baru, bisa menginovasi gitu sesuatu, dan ini membuat kemajuan bagi pendidikan atau pengetahuan Indonesia. Dan jadi ini masalahnya di sini, kurangnya anggaran, kurangnya apresiasi dari pemerintah bagi peneliti. Masalahnya selain itu, peneliti di Indonesia itu dituntut untuk mempublish yang banyak gitu, publikasinya dibanyakin. Buat apa? Buat naikin atau mempertahankan akreditasi dan juga meningkatkan jabatan gitu. Tapi masalahnya karena cuma buat hal-hal ini, mereka jadi mentingin quantity over quality. Mereka cuma ngambil cara pragmatis supaya mereka bisa mendapatkan apa yang mereka mau dengan cepat gitu. Tapi ya buat apa kalau akhir-akhirnya bakal ditarik lagi atau dihapus dari web jurnal tersebut. Ini membuktikan bahwa kualitas yang mereka publikasi itu kurang atau sangat kurang gitu bisa dibilang, bahkan sampai ada di tingkat merah. Itu kan mengkhawatirkan ya teman-teman. Terus gimana solusi buat masalah riset dan publikasi ini? Dari opini aku sendiri, yang paling nyata bisa dilakukan adalah dari pemerintah kita bisa meningkatkan apresiasinya terhadap peneliti dengan meningkatkan anggaran bagi penelitian. Bayangin aja teman-teman, tadi udah aku bilang kalau anggaran pemerintah buat peneliti kita itu cuma 0,2% dari PDB, sedangkan negara lain itu bisa ngasih 3-4% buat bidang penelitian ini karena mereka sadar pentingnya penelitian itu dan mereka sadar kalau penelitian itu investasi jangka panjang buat bangsa mereka. Selain itu, aku juga mau titip pesan buat teman-teman yang bakal ngelakuin penelitian atau teman-teman yang udah jadi peneliti buat tetap jaga integritasnya, karena kalian sendiri yang bakal bangga kalau penelitian kalian itu diakui dan bisa menjadi pengetahuan, bisa menjadi sarana kalian buat berbagi buat teman-teman akademisi maupun orang awam gitu. Tentu aja pendidikan di berbagai belahan dunia itu punya tantangannya masing-masing. Tapi di Indonesia sendiri, dari 3 masalah yang aku udah jabarin tadi, ada 2 masalah yang utamanya adalah di anggaran. Nah, kalau misal pemerintah kita itu nggak nganggep pendidikan itu sepenting itu karena mereka nggak ada political will, susah buat pendidikan Indonesia untuk mencapai kata ideal. Bayangin, negara lain itu berani ngasih anggaran gede-gedean buat pendidikan dan penelitian karena mereka sadar kalau pendidikan itu berguna di kemudian hari. Sedangkan di Indonesia, ya udah aku sebutin kan tadi anggarannya kayak gimana, bahkan sampai kena efisiensi 50%.
Simpelnya ya teman-teman, kalau menurut aku, kenapa pemerintah itu nggak mau gitu buat mentingin banget pendidikan kita? Karena pemerintah kita itu, politisi kita itu cenderung mau sesuatu yang instan. Mereka nggak mau nunggu buat jangka ke depannya, jangka panjangnya, gitu. Padahal pendidikan itu kan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Sekali lagi teman-teman, pendidikan adalah investasi jangka panjang. Hasilnya mungkin nggak kelihatan dalam 5 tahun gitu, mungkin nggak terlalu kelihatan gitu, karena kita tahu sendiri kalau pendidikan tinggi itu ya rata-rata 4 tahun lah untuk ditempuhnya. Nah, sedangkan kalau pemerintah maunya yang cepet, cuma buat mereka jadi bahan pamer, kayak mereka cuma pengen buat, hey, ini di masa pemerintahan saya, ini yang sudah saya lakukan, achievement-nya sudah ada ini. Sedangkan mereka nggak mikirin buat jangka panjangnya. Ya gimana teman-teman, kalau pemerintah nggak ada political will buat memajukan pendidikan Indonesia, sampai kapanpun pendidikan di Indonesia ya bakal segini-segini aja. Indonesia juga mungkin bakal di sini aja. Nah, kapan Indonesia bakal jadi Indonesia emas? Kalau pemerintah nggak mentingin pendidikan, mungkin selamanya Indonesia bakal tetap jadi Indonesia cemas. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang aku sampaikan di video ini. Feel free buat kasih kritik, saran, masukan, bantahan. Kita bisa diskusi semuanya di sini. Sebelumnya terima kasih juga buat yang udah nonton, dan juga terima kasih buat Mas Ferry Irwandi dan juga Malaka Project yang udah ngasih kesempatan buat mahasiswa-mahasiswa untuk menyampaikan opininya dan memberi beasiswa gitu. Semoga kita semua mendapat pendidikan yang lebih layak, dan pemerintah kita mau sadar kalau pendidikan di Indonesia ini adalah sesuatu yang penting untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Thank you. Hidup Jokowi!